Selamat siang Pak, mohon maaf Pak minta waktunya sebentar. Ya. Saya dari SMK Negeri 1 Denpasar ingin akan mewawancarai usaha bengkel Bapak ini. Ya, boleh. Kalau boleh tahu, adik dari mana? Dari SMK 1 Denpasar. Apa yang bisa saya bantu? Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Febran Kelana Mahaputra. Di sini saya akan mewawancarai pemilik salah satu bengkel atas nama Bapak Iwan Kurcana yang biasa dipanggil Pak Reli. Yang beralamat di Jalan Glogor Care nomor 91. Di sini saya akan bertanya kenapa Bapak memilih membuka usaha bengkel mobil ini? Kalau saya kebetulan hobi ya, boleh dibilang hobi karena saya memiliki suatu motivasi dan pekerjaannya itu harus mengalami suatu tantangan buat saya bahwa di sini adalah saya sendiri butuh teknik-teknik yang harus saya pahami di dunia otomotif ini. Bagaimana langkah-langkah awal untuk membuka usaha bengkel ini? Sudah barang tentu adalah suatu pemahaman, artinya pembelajaran itu sudah barang tentu pasti, dan di satu sangat penting lagi adalah suatu ketekunan untuk menekuni suatu usaha bengkel mobil. Baik, apa nama bengkel Bapak? Nama bengkel tetap dari berdirinya usaha ini, bengkel ini namanya Reli Motor. Kapan berdirinya Reli Motor ini? Kalau dari berdirinya usaha ini sendiri, saya sendiri adalah dari tahun 2001. Siapa saja yang ikut mengelola usaha Bapak ini? Di sini pengelolanya adalah saya sendiri dan dibantu oleh karyawan 2 orang. Bagaimana usaha Bapak untuk menarik konsumen agar mampir ke bengkel Bapak? Sudah barang tentu saya sendiri dan beberapa rekan-rekan dan saudara-saudara melakukan sejenis lobby-lobby, artinya pendekatan-pendekatan kepada pemilik-pemilik usaha yang bertransportasi seperti transportasi pariwisata, transportasi rent-car, dan transportasi di usaha-usaha bangunan dan sebagainya. Apa kendala yang dialami saat ini dalam pelayanan bengkel ini? Kalau kendala sih beragam ya. Kalau kendalanya daripada kualitas spare part, kadang-kadang kan artinya kendala daripada permintaan daripada customer itu harus selesai kendaraannya itu waktu pengerjaan, terutamanya yang paling sensitif adalah waktu pengerjaan itu harus tepat waktu. Apakah bengkel ini melayani servis panggilan? Kalau masalah panggilan, kami di sini atau saya sendiri memberi kebijakan, tidak harus di semua pekerjaan harus saya kerjakan di luar, atau pekerjaan itu harus kami harus dipanggil dan sebagainya. Intinya di sini adalah daripada customer atau pelanggan yang sifatnya permanen, artinya tetap begitu. Baik. Alat apa saja yang biasa Bapak gunakan saat servis mobil? Sudah barang tentu untuk peralatan engkol, tang, dan peralatan obeng itu sudah barang tentu pasti, dan alat-alat pembersih seperti kompresor, begitu juga alat vakum untuk mengisi daripada pelumas berbahan bakar oli atau berpelumas oli dengan pompa-pompa yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan itu.
Baik, dari mana modal yang Bapak dapatkan untuk membuka usaha ini? Nah, kalau modal artinya kami daripada pendukung daripada modal pribadi, didukung oleh modal-modal yang dibantu oleh pemerintah seperti dana KUR, artinya kredit usaha rakyat. Itu kami manfaatkan dan cukup membantu di usaha bengkel mobil ini. Baik, berapa kira-kira pendapatan Bapak per bulan? Kalau pendapatan, kalau di situasinya normal begitu, ya rata-rata kami dapatkan per bulannya 6 sampai 8 juta kurang lebih ya begitu. Lalu untuk gaji karyawannya berapa kira-kira? Untuk gaji karyawannya kami menggunakan sistem. Kalau sistem yang kami namakan di sini adalah sistem borongan. Tergantung volume dan item yang bisa diselesaikan oleh karyawan. Sudah rata-rata barang tentu minimal 2 juta sampai 3 juta. Baik, dari jam berapa bengkel Bapak buka hingga tutup? Kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu pun ada beberapa hal kadang-kadang sampai lembur sampai 1 sampai 2 jam. Baik, bagaimana kondisi bengkel pada saat Bapak baru buka bengkel? Ya, sudah barang tentu di awal-awal sudah barang tentu sepi ya. Sepi ini bukan berarti kita harus putus asa dan bersemangat untuk mencari yang namanya customer yang ada di toko-toko bangunan awalnya, artinya itu berkelanjutan terinformasi dari relasi dan teman-teman ke dunia pariwisata, terutama transportnya. Baik, bagaimana kondisi bengkel Bapak setelah lama membuka bengkel ini? Ya, kondisi dari awal boleh dikatakan cukup membaik, artinya karena mengingat daripada pelanggan atau customer yang datang, kita tidak bisa prediksi waktu dan kapan kendaraan itu rusak datang melakukan perbaikan di bengkel saya nih. Bagaimana cara mengembangkan usaha bengkel mobil Bapak supaya tetap berjalan lancar? Ya, sudah barang tentu ya, artinya tidak menutup kemungkinan. Sudah barang tentu sekali tentang bagaimana pelanggan atau customer itu puas mendapatkan pelayanan yang terbaik. Artinya sudah barang tentu mutu dan waktu yang saya tentukan di bengkel ini dan tidak jauh daripada sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang kita terima di awal begitu. Baik, produk apa saja yang bisa Bapak layani di bengkel mobil ini? Ya, untuk sementara waktu kita masih berkutat pada produk-produk Jepang begitu. Ya, artinya kami di luar produk Jepang kami sedang masih proses pembelajaran, dan yang lain-lain seperti di Asia juga masih kontaknya dalam proses penjajakan. Intinya kami atau saya sendiri di sini melayani dan menerima produk-produk yang dari negara Jepang. Kenapa Bapak memilih produk dari Jepang? Seperti saya bilang tadi, karena pada saat ini dari tahun 2001 sampai saat ini kami tetap menekuni produk-produk Jepang karena proses daripada penyediaan spare part dan alat-alat lainnya pada kendaraan itu lebih mudah kami atau saya dapatkan di toko-toko di seputaran usaha mobil ini. Baik, apakah Bapak menyediakan alat spare part mobil di bengkel Bapak dan apa saja jenisnya? Ya, udah barang tentu ya. Artinya ini sesuai dengan kebutuhan daripada konsumen atau customer. Kami sediakan aki, oli dan bearing,
begitu juga kampas rem, kampas kopling, dan seal daripada dan minyak rem, dan minyak power steering, dan oli pelumas gigi dan sebagainya. Baik, berapa rata-rata keuntungan dari penjualan spare part mobil ini? Kalau kita bisa hitung secara gininya ya, secara global begitu ya. Rata-rata keuntungan di penjualan spare part ya terutamanya berkisar antara 6 sampai 8 juta. Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Tapi saya pengen tahu alat apa saja yang tersedia di usaha bengkel mobil Bapak ini. Boleh kita lihat ke belakang? Boleh. Kami tunjukkan. Baik, di sini tersedia ini oli mesin ya, oli power steering, dan sini ada oli rem, minyak rem. Itu juga air aki, air aki juga ada. Nah, ini juga baut roda. Nah, ini baut roda, ini namanya adaptor roda. Ini khusus dipakai di kendaraan Jeep. Kaca mirror di sini. Kaca mirror. Bolam. Nah, ini bolam H4. Ini namanya H4. Nah, untuk bolam yang artinya ini bolam induk ya. Ini ya, bolam sein yang 12 volt. Ini untuk sein. Ada untuk rem, untuk rating. Ya, sedemikian. Ini ada beberapa yang tidak bisa ditunjukkan satu persatu karena item-item seperti kampas rem. Nah, ini kampas rem jadi sini. Ini, kampas rem tersedia, dan beberapa item lainnya mungkin adik-adik mengetahui. Dan peralatan seperti ini sudah barang tentu ya, peralatan alat-alat gerindra untuk memotong baut atau besi-besi untuk membantu pengerjaan kendaraan. Dia juga handle, ini handle ya, handle pintu kendaraan. Ini sudah kendaraan. Packing juga tersedia. Packing knalpot. Ini packing knalpot, packing depan. Ini packing pompa minyak, pompa BBM. Juga ini packing karburator. Packing paknya ya. Berapa hanya ini juga packing. Ini yang namanya switch temperatur, artinya switch pengatur panas daripada kendaraan mesin mobil. Baik Pak, apakah ada hal lain yang perlu saya ketahui? Ada barang tentu yang terpenting adalah ini adalah penbel. Ini penbel artinya penggerak daripada mesin. Ini hubungannya dari mesin polikruas ke
power steering dan ke pompa water pump. Ini namanya water pump. Ini semuanya berkaitan dengan mesin kendaraan mobil. Ini sudah barang tentu. Ini sudah pada barang tentu pasti mendukung daripada kehidupan normal standarnya mesin. Baik. Mungkin ada yang lain yang perlu dipertanyakan lagi? Baik, sudah cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan diri untuk diwawancarai. Ya, sama-sama. Semoga apa yang saya terangkan dari tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik menuntut ilmu di SMK Negeri 1 Denpasar. Baik Pak, terima kasih.